Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah ya, sehat ya. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu. Ini ibu minta tolong ilham untuk bacakan doanya. Ya. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Ilham. Ya. Sekarang ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Masuk semua? Ya. Alin masuk Alin? Masuk. Ya, berarti hadir semua ya? Ya. Oke. Sekarang sebelum kita lanjut ke materi pada pagi hari ini, Ibu harap kalian tetap semangat ya. Ya. Walaupun keadaan kita sekarang yaitu pada masa pandemi, tetap semangat ya. Oke. Sekarang sebelum kita lanjut, Ibu pengen bertanya. Minggu kemarin, siapa yang masih ingat pelajaran minggu kemarin? Saya Bu, Ya, silakan. materi minggu kemarin yaitu peninggalan pada masa Hindu Buddha Bu. Ya, peninggalan pada masa Hindu Buddha. Buddha. Nah, apa contohnya ada? Candi, patung, garipura, relief dan kitab. Iya, ada candi, ada patung, gapura, relief dan kitab. Oke, terima kasih teman-teman. Masih ada ya? Masih ingat ya materi minggu kemarin. Nah, sekarang hari ini Ibu akan lanjutkan ke materi baru yaitu tentang keadaan alam Indonesia. Boleh silakan buka buku paketmu dulu ya. Nah, pada halaman 56. Halaman 56. Nah, tentang keadaan alam Indonesia yaitu khususnya tentang flora dan fauna ya. Nah, di sini tentang flora dan fauna. Nanti setelah Ibu menjelaskan, Ibu harap kalian di sini bisa atau mampu untuk mendeskripsikan persebaran flora dan fauna. Di situ ada kan Ibu kan? Nah, mampu untuk menentukan ciri-ciri flora dan fauna. Terus yang ketiga yaitu menganalisis upaya pemerintah untuk pelestarian flora dan fauna. Nah, ya. Oke, sekarang sebelum kita lanjut, Ibu ingin menyampaikan juga teknik penilaian kita pada pagi hari ini ya. Selain dari teknik pengetahuan, di sini kalian juga Ibu nilai yaitu tentang sikap dan keterampilan, ya. Nah, yang pertama sikap. Nah, dalam sikap Ibu mohon pada hari ini kalau kalian bertanya ada ingin menanggapi apa yang ditanyakan teman, nanti teratur terus dengan sopan ya. Nah, itu semuanya Ibu nilai. Dan dari sikap juga keterampilan juga. Nanti keterampilan kalian bertanya dalam presentasi semuanya Ibu nilai ya. Oke, paham kan maksud Ibu? Paham. Oke. Sekarang kita lanjut tadi ke materi baru kita yaitu tentang flora dan fauna. Oke, silakan buka dulu bukunya. Ibu ingin bertanya. Ada yang tahu nggak apa itu flora dan fauna? Siapa? Saya Bu. Apa itu flora? Flora merupakan segala jenis tumbuhan serta tanaman yang ada di muka bumi. Fauna adalah segala jenis hewan yang hidup di muka bumi. Iya, betul sekali ya. Flora dan fauna yaitu tumbuhan dan hewan yang hidup di muka bumi ini ya. Nah, sekarang Ibu ingin menampilkan sebuah video ya. Nanti Ibu kelompokkan kalian menjadi beberapa kelompok. Ibu hitung dulu ya berapa orang ini. 1, 2,
Kesini enggak? Kesini enggak biar dekat depan. Udah HP-nya itu? Udah? Udah? Seiring menyempitnya kawasan hutan yang menjadi habitat orangutan dan satwa endemik Kalimantan, membuat pihak-pihak yang peduli satwa terancam punah ini berusaha mencari kawasan yang bisa menjadi hunian permanen bagi mereka. Pada tahun 1998, diusulkanlah sebuah kawasan konservasi baru untuk reintroduksi orangutan yang kemudian menjadi wilayah pengelolaan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah di bawah Seksi Konservasi Wilayah 2 yang berkedudukan di Pangkalan Bun. Sebelum menjadi Suaka Marga Satwa, pada kurun waktu 1976 hingga 1993, kawasan ini merupakan hutan produksi yang menjadi areal konsesi dari 3 perusahaan pemegang hak pengusahaan hutan. Kawasan konservasi bertajuk Suaka Marga Satwa Lamandau ini memiliki bentang yang hampir seluas Singapura. Wilayah administrasinya masuk ke dalam 2 kabupaten di Kalimantan Tengah, yaitu Kabupaten Kota Waringin Barat dan Sukamara. Menjalankan fungsinya sebagai kawasan suaka alam, Suaka Marga Satwa Lamandau telah menjadi habitat alami bagi populasi hidupan liar yang hanya ada di Indonesia, serta menjadi lokasi pelepas liaran dan translokasi satwa liar terancam punah khas Kalimantan seperti orangutan, bekantan, bahkan satwa reptilia seperti buaya muara dan buaya sapit. Pemangku kawasan Suaka Marga Satwa Lamandau mengelola 9 pos jaga dan 5 kamp rehabilitasi orangutan demi terjaminnya kesejahteraan satwa liar di kawasan ini, sekaligus menyelaraskan fungsi kawasan agar tetap dapat dimanfaatkan secara lestari oleh masyarakat sekitar kawasan.
Secara langsung, Suaka Marga Satwa Lamandau bangga menyatakan bahwa kawasan ini menjadi penyokong kehidupan bagi masyarakat dan setidaknya 9 desa penyangga di sekitar kawasan ini. Berperan sebagai penyedia air tawar di kala kemarau, Desa Tanjung Putri sangat terbantu dengan air layak konsumsi di sungai-sungai di dalam Suaka Marga Satwa Lamandau ketika sumur tanah di desa mereka airnya payau. Belum lagi sekitar 48 masyarakat nelayan sungai yang bergantung pada limpahan ikan di Sungai Teringin, Buluh, dan Rasau Lamandau. Tak luput juga para penyadap getah jelutung atau pantung yang berusaha mencari getah pohon ini di musim kemarau untuk dijual sebagai penghasilan. Suaka Marga Satwa Lamandau memiliki ekosistem hutan yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut dan terendam secara periodik. Dihuni oleh jenis vegetasi hutan rawa yang tahan terhadap kadar asam yang cukup tinggi. Oleh karena sering terendam, maka vegetasi yang hidup di hutan tersebut beradaptasi dengan menumbuhkan akar nafas agar lebih leluasa mendapatkan oksigen pada air pasang. Kondisi unik tersebut juga berkontribusi besar pada kekhasan kawasan ini. Selain potensi biodiversitas khas Kalimantan dataran rendah, Suaka Marga Satwa Lamandau memiliki keistimewaan, yaitu terdapat danau burung yang menjadi tempat singgah dan berkembang biak burung-burung migran. Sudah menjadi karakter umum bagi kawasan konservasi di Indonesia. Ketika penyebab ancaman terhadap kawasan lindung adalah manusia dan segala kegiatan sehari-harinya. Upaya-upaya perlindungan terhadap gangguan kawasan secara rutin dilakukan dengan melaksanakan patroli polisi kehutanan dan diutamakan pendekatan pemberdayaan masyarakat sehingga niat untuk melakukan gangguan kawasan dapat diminimalkan. Cikal bakal Suaka Marga Satwa Lamandau sebagai tempat perlindungan habitat bagi orang hutan dan satwa endemik Kalimantan Tengah telah dimulai sejak tahun 1998. Dikelola oleh Seksi Konservasi Wilayah 2 di bawah Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah. Hingga sekarang, Resort Suaka Marga Satwa Lamandau berupaya seoptimal mungkin untuk menjalankan fungsi perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari sehingga kawasan konservasi ini dapat menjadi tumpuan hidup tidak hanya bagi kehidupan liar di Kalimantan, tapi juga mendatangkan manfaat lestari bagi masyarakat sekitar kawasan. Bantu kami melindungi kehidupan liar Indonesia, dukung kami menjaga habitat Suaka Marga Satwa Lamandau agar tetap lestari hingga masa depan. Semoga keberadaan Suaka Marga Satwa Lamandau selalu dapat menjadi penyokong kehidupan bagi alam, satwa, dan masyarakat. Hari ini, esok, dan seterusnya.
Sudah selesai? Nah, silakan buat pertanyaan. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Nah, apa yang kalian pahami dalam sebuah video atau yang ingin kalian tanyakan, silakan ya. Dalam pertanyaan. Oke, sudah? Sudah? Nah, silakan. Ada yang ingin bertanya, silakan. Nah, perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ica. Berdiri. Nah, Apa yang dimaksud dengan fauna endemik? terus apa pertanyaannya? Ica ya, nanti dulu Ibu tampung dulu pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan fauna endemik? Oke, terima kasih. Oh, dari video tadi disebutkan ada flora dan fauna yang terancam punah. Itu maksudnya ya? Jadi yang ingin ditanyakan Ariel yaitu apa contoh flora dan fauna yang terancam punah? Itu maksudnya? Oke, kita tunggu ya. Yang kedua. Terus ada lagi pertanyaan selain dari Ariel dan Ica? Saya Bu, Oke, silakan. apa manfaat flora dan fauna bagi kehidupan manusia Bu? Ya, apa manfaat flora dan fauna bagi kehidupan Manusia. manusia? Oke, sudah ya. Dulu tampung. Oke. Nah, ini ada 3 pertanyaan. Itu yang pertama, apa yang dimaksud dengan fauna endemik? Ya, nah, itu ada dalam sebuah video tadi. Tentang flora dan fauna. Apa itu fauna endemik? Nah, terus yang kedua, flora dan fauna yang akan terancam punah itu contohnya apa? Ya kan? Terus yang ketiga, apa tadi? Yang ketiga, manfaat flora dan fauna bagi kehidupan manusia. Nah, di sini dari pertanyaan kalian tadi nanti akan kita bahas dalam forum diskusi ya. Nah, inilah masalahnya nanti yang ingin kita ucapkan. Kalau diskusi nanti dibagikan dulu. Kelompok 1 tadi Ilham ya, mulai Ilham. Kelompok 1 akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan fauna endemik. Nah, silakan nanti ya. Terus kelompok 2 ini tengah yaitu contoh flora dan fauna yang akan terancam punah. Ya, silakan catat dulu. Oke, dan kelompok satu tadi sudah, kelompok 2. Kelompok 2 yaitu, nah, catat dulu. Flora dan fauna yang akan terancam punah. Nah, itu apa saja contohnya nanti kalian diskusikan ya. Nah, pada kelompok misalnya ini berpendapat apa, yang ini berpendapat apa, ya. Nah, terus yang ketiga kalian membahas tentang ini selain dari flora dan fauna yang terancam punah. Nah, di sini kalian diminta yaitu apa manfaat flora dan fauna bagi kehidupan manusia, bagi kehidupan kita, ya. Nah, silakan kalian berlima diskusikan. Nanti jawaban dari kalian berlima disatukan nanti presentasikan, ya. Paham kan maksudnya? Nah, ini satu waktu. Silakan kerjakan itu. Diskusikan bersama kelompoknya masing-masing ya. Jika ada yang kurang memahami, silakan tanyakan panitia. Ya. langsung diskusi kita koordinasi dulu. Setiap kelompok kan ada 3 kelompok lah. Oke, Ibu nilai ya. Silakan kalian kerjakan.
aja. Setelah dari buku paket, dari video tadi, silakan kalian diskusikan ya. Nanti harus sama-sama. Ayo silakan Nova, jangan ngobrol terus Nova. Silakan. Langsung. Atau yang ada yang sudah selesai? Ya? Kalau sudah selesai, silakan perwakilan satu orang untuk presentasi. Ya? Kita lihat. Yang pertama siapa yang ingin presentasi kelompok berapa dulu nih? Siapa? Kelompok Ilham ya. Silakan kelompok 1. Silakan berdiri, perkenalkan diri. Selamat pagi, saya Ilham, perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan pertama tadi. Fauna endemik yaitu hewan atau kelompok fauna yang mendiami suatu kawasan tertentu dalam kurun waktu yang sangat lama dan bahkan biasanya tidak ditemukan jenis spesies yang sama di daerah lain. Contohnya, jalak Bali hanya ditemukan di Taman Nasional Bali Barat di Pulau Bali. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih Ilham. Itu perwakilan dari kelompok 1 ya, yaitu fauna endemik. Nah, jadi kedengaran nggak suara Ilham? Nah, yaitu fauna endemik, yaitu hewan atau kelompok fauna yang mendiami suatu kawasan tertentu ya. Terus kelompok siapa lagi? Nah, silakan. Buat tangan dulu. Selamat pagi, saya Simin, perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Contoh flora yang akan terancam punah: pohon bareng suntai, pohon ulin, pohon sendana, pohon damar, pohon enang. Contoh fauna yang akan terancam punah: badak Jawa, kanguru pohon, ikan pesut, macan tutul Jawa, badak Sumatera, kura-kura hutan Sulawesi, katak merah. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Itu perwakilan dari kelompok 2 ya. Itu contoh flora dan fauna yang terancam punah. Ada beberapa tadi, ada pohon barang hutan, pohon ulin, terus faunanya juga ada badak Jawa, badak Sumatera. Terus belum ada dijelaskan oleh Tingin tadi ya. Tingin. Terus kelompok yang lainnya silakan. Nah, silakan. Selamat pagi, saya Maria Pendidikan. Perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami. Manfaat flora dan fauna bagi kehidupan manusia. Sebagai bahan konsumsi, tumbuhan sebagai sumber vitamin dan karbohidrat, hewan sebagai sumber protein utama. Sebagai tujuan pendidikan dan penelitian di tempat konservasi alam terutama margasatwa, fungsi hutan lindung dan fungsi hutan bakau yang berperan penting dalam kehidupan flora dan fauna. Sebagai tempat reaksi keanekaragaman flora dan fauna yang bisa digunakan sebagai tujuan tempat reaksi, misalnya cagar budaya, taman suaka margasatwa dan suaka alam. Sekian dari saya, terima kasih. Ya. Perwakilan dari kelompok 3 yaitu tentang manfaat flora dan fauna. Ini ada beberapa, yaitu yang pertama tadi, kalau tidak salah Ibu, sebagai bahan konsumsi ya. Terus yang kedua yaitu sebagai tujuan pendidikan dan penelitian. Terus yang ketiga sebagai tempat rekreasi. Nah, ya, itu manfaatnya bagi kehidupan manusia atau bagi kehidupan kita ya. Nah, sekarang setelah
mendengarkan semua presentasi. Setelah melihat video, Ibu jelaskan sedikit. Ibu ingin bertanya, ya. Setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, apa sih perasaan kalian pada pagi hari ini? Apa perasaannya setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Suka, senang. Apa? Suka? Senang? Nah, suka. Tadi siapa yang bilang suka? Siapa tadi yang bilang suka? Siapa? Saya suka. Nova kan? Nah, coba Ibu pengen bertanya sama Nova. Silakan berdiri dulu Nova. Kenapa kamu menyukai pembelajaran pada pagi hari ini? Karena kami bisa mengetahui program flora dan fauna yang ada di Indonesia seperti yang ditampilkan di video tadi. Contoh ada hewan berkata yang ternyata merupakan asli hewan Kalimantan. Ya, yaitu dalam video yaitu ada salah satu contoh hewan bekantan, yaitu asli dari Kalimantan. Daerah kita ini termasuk Kalimantan apa? Ya, Kalimantan Barat. Ya. Oke, terima kasih untuk kalian yang suka pembelajaran hari ini, yang senang, tetap ceria, ya. Tetap semangat. Nah, sekarang Ibu ini mengetahui, ya, kalian paham nggak tadi pembelajaran pada pagi hari ini? Marilah kita bersama-sama menyimpulkan, ya. Nah, dalam pembelajaran hari ini, kesimpulan pada pembelajaran hari ini itu yang pertama itu tentang flora dan fauna, ya. Nah, siapa yang tahu itu flora dan fauna? Ya, Bu. Nah, silakan. Apa itu flora dan fauna? Flora adalah merupakan segala jenis tumbuhan serta tanaman yang ada di muka bumi. Fauna adalah segala jenis hewan yang hidup di muka bumi, Bu. Ya, flora merupakan segala jenis tumbuhan serta tanaman yang ada di muka bumi ini. Sedangkan fauna itu hewan yang hidup di muka bumi ini. Nah, tadi selain dari pengertian flora dan fauna, ada juga flora dan fauna endemik. Siapa yang tahu flora fauna endemik? Saya, Bu. Nah, coba. Apa itu flora dan fauna endemik? Flora dan fauna endemik merupakan sekelompok jenis tumbuhan dan hewan yang hidup pada suatu daerah tertentu. Ya, fauna endemik merupakan sekelompok jenis tumbuhan dan hewan yang hidup pada suatu daerah tertentu. Nah, selain dari fauna endemik, pengertian flora dan fauna, nanti sekarang Ibu juga ingin menyimpulkan ada juga upaya pelestarian flora dan fauna. Siapa yang tahu apa upaya pelestarian flora dan fauna? Membangun tempat perlindungan, membangun tempat rehabilitasi. Ya, yaitu membangun tempat perlindungan, terus membangun tempat rehabilitasi. Selain dari itu, siapa lagi yang tahu? Saya, Bu. Nah, silakan. Mendarat program pembangunan berkelanjutan usaha pelestari hutan. Ya, menerapkan program pembangunan berkelanjutan. Terus apa lagi? Usaha pelestarian hutan. Terus ada lagi nggak? Siapa yang tahu? Nah, Ibu tambahkan sedikit dari 4 tadi, yaitu ada usaha pelestarian biota perairan, ya. Terus yang terakhir yaitu penyuluhan dan pendidikan. Nah, itulah kesimpulan dari pembelajaran pada pagi hari ini, ya. Paham kan maksud Ibu? Nah, jangan paham-paham ini. Selain dari paham-paham, Ibu pengen mengetahui dari sampai mana pemahaman kalian pada pagi hari ini, ya. Sekarang Ibu bagikan soal evaluasi, ya. Silakan kalian bacakan nanti soal evaluasi ini. Silakan kalian kerjakan di rumah. Nanti minggu depan kumpulkan, ya. Paham maksud Ibu? Paham. Oke.
Bagaimana pemahaman kalian ini tentang flora dan fauna di Indonesia ya? Karena nanti minggu depan akan Ibu lanjut ke materi baru ya, yaitu tentang ekonomi kreatif ya. Materi baru kita yaitu tentang ekonomi kreatif. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada? Kira-kira bisa tidak mengerjakan soal evaluasi itu? Bisa. Bisa, oke. Ibu tunggu ya hasilnya nanti minggu depan. Oke. Ini waktunya masih 10 menit. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, Ibu harap nanti hasil evaluasinya mendapatkan nilai yang lebih bagus ya. Nah, di sini sebelum Ibu menutup pelajaran, Ibu ingatkan kembali, kalian tetap menjaga kesehatan ya. Contohnya yaitu memakai masker, mencuci tangan dan sebagainya ya. Oke. Sekarang sebelum pulang kita berdoa dulu ya. Semangat dulu. Nah, semangat dulu. Lakukan semua sebelum pulang. Oke, sudah? Oke. Sebelum pulang, marilah kita berdoa dulu ya. Ini Ibu minta tolong siapa tadi? Ali. Nah, Ibu minta tolong Alin untuk bacakan doanya, ya. Silakan Alin. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.